Oke, yang selanjutnya kita masuk lagi, masih bab 36. Selanjutnya ada kata kerja bentuk kamus, atau kata kerja bentuk nai ditambah yoni shite kudasai. Nah, bentuk shite kudasai, kalian sudah pahami bentuk ini dari bab Kiso 1, artinya tolong ya, tolong lakukan. Nah, tapi ditambah dengan yoni. Artinya tetap sama, yaitu memerintahkan seseorang atau meminta tolong kepada seseorang melakukan sesuatu. Namun, ketika kita tambahkan dengan bentuk yoni, maka seorang itu meminta melakukan sesuatu untuk menjadi sebuah kebiasaan. Iya kah? Nah, misalnya contohnya di sini, saya punya samui desu ne. Choto mado shimete kudasai. Nah, ini yang sudah kita pelajari, bentuk biasa shimete kudasai. Bentuk te kudasai kan? Dingin ya. Tolong tutup jendelanya sebentar. Nah, ini bukan sebuah kebiasaan. Ini hanya meminta seseorang atau menyuruh seseorang pada saat itu saja. Nah, kita bandingkan dengan kalimat yang kedua. Neru mae ni kanarazu mado shimeru yoni shite kudasai. Nah, di kalimat yang kedua, saya menggunakan bentuk yoni shite kudasai. Neru mae ni kanarazu mado shimeru yoni shite kudasai. Dalam kalimat yang kedua ini, kita bisa lihat bahwa ada pengertian neru mae ni kanarazu, selalu. Maka bentuk yoni sendiri kita bisa artikan memang bahwa bentuk perintah, namun perintah yang menjadikan sesuatu itu kebiasaan. Nah, jadi tolong ya, setiap tidur pastikan kamu tutup dulu jendelanya. Jadi bedakan dengan yang tadi kalimat pertama. Kalau kalimat pertama di sini karena samui desu ne, karena dingin. Tapi kalau di sini setiap sebelum tidur. Nah, jadi sebelum tidur harap selalu menutup jendela. Yang ketiga ada zeta ini kono kikai ni sawarana yoni shite kudasai. Nah, jadi ini bukan kalimat yang hanya sekali saja tapi menjadi kebiasaan. Zeta ini kono kikai ni sawarana yoni shite kudasai. Artinya harap jangan menyentuh mesin ini. Kalimatnya sama aja dengan sawaranai de kudasai. Yang membedakan adalah perintah tersebut berulang-ulang. Jadi walaupun kita mengucapkan ini hanya sekali, tapi si pembicara menginginkan hal tersebut dilakukan atau tidak dilakukan terus-menerus. Seperti itu. Nah, jadi yang barusan kita sudah pelajari sampai bentuk yoni, shite kudasai, dan pemahaman kalian, kalau masih ada yang kurang silakan tanya pada saya selanjutnya di Japri aja. Yang selanjutnya kita pelajari ada kotoba. Ini sebenarnya cuma dikit, kita lihat aja. Yang pertama ada okina dengan chisana. Saya menjelaskan bedanya dengan oki dan chisai. Nah, kita kan sudah pahami bahwa oki dan chisai itu adalah kata sifat i. Tapi kadang-kadang bentuk oki ini sama dengan chisai ini kadang-kadang suka ditambahkan dengan na. I-nya dihilangkan, kemudian tambahkan na. Jadi kata sifat na. Bedanya apa dengan oki, dengan chisai? Itu hanya terletak pada kata benda yang mengikuti. Nah, di sini kita lihat, kore wa oki kabang desu. Kono kabang wa oki desu. Menggunakan bentuk oki. Dua kalimat ini boleh digunakan karena kata sifat i. Ya, oki diikuti dengan kata benda itu boleh. Atau oki diikuti langsung dengan des juga boleh. Sedangkan di kalimat kedua, saya menggunakan okina juga dengan contoh kalimat yang sama. Namun, bentuk okina kabang des diikuti dengan kabang, yang satu okina langsung des. Dua kalimat ini hanya kalimat pertama yang benar. Sedangkan kalimat okina des itu tidak boleh.
Jadi, bentuk okina atau chisana artinya sama dengan oki atau chisai. Yang membedakan hanyalah untuk bentuk okina dan chisana harus wajib diikuti dengan kata benda. Artinya tidak ada yang berubah. Oke, yang selanjutnya bentuk toka. Nah, bentuk toka sendiri ini artinya tuh hampir sama dengan bentuk ya untuk kata benda. Misalnya kabang ya, sapu pensiru ya, kesigomu ya. Nah, ini kan kita udah pelajari. Dan lain-lain ya kalau toka kalau ya itu. Nah, sama toka juga menjelaskan beberapa contoh tapi kalimat. Kalau ya itu benda, kalau toka itu bisa benda, bisa kata sifat, bisa apa saja. Nah, jadi tidak hanya kata benda. Contohnya, sushi toka, ramen toka, wa oishi desu. Nah, di sini toka digunakan untuk menyebutkan salah satu contoh. Misalnya kita sedang menyebutkan makanan Jepang. Makanan Jepang yang enak apa ya? Oh, sushi toka, ramen toka wa oishi desu. Nah, ini contoh. Atau misalnya di sini ada kalimat. Nihongo no benkyou wa hiragana toka kanji toka oboe nakereba narimasen. Nah, toka diikuti dengan kata benda dan memiliki arti yang sama dengan ya. Namun pola kalimat ini digunakan untuk memberikan beberapa contoh yang mewakili. Jadi kalau misalnya ya tadi hanya kata benda, ya biasa gitu ya. Cuman, oh yang ada di atas meja ada apa? Ada sapu pensiru, ada tas misalnya. Kalau toka sendiri hanya menyebutkan contoh saja. Dan ini lebih sering digunakan ketika percakapan di Jepang. Yang selanjutnya nomor 3 ada kanari dan zuibung. Nah, bedanya kanari dan zuibung, kalau di kotoba sendiri, artinya sebenarnya memang agak beda ya. Kita juga udah pernah bahas ini untuk yang zuibung ya, sudah pernah dibahas sebelumnya. Kanari memiliki arti yang cukup mirip namun berbeda dengan makna zuibung. Kanari digunakan untuk penilaian secara objektif. Nah, kalau yang bingung objektif sama subjektif itu apa, silakan kalian searching aja sendiri supaya bisa menggunakan bahasa kalian karena memang agak sedikit sulit. Tapi di sini kita bisa baca saja. Contohnya, ima no konsato wa hito ga kanari oi desu ne. Nah, ini menggunakan kanari. Sedangkan yang kalimat kedua, kono mise no takoyaki wa zuibung umai desu ne. Zuibung umai desu ne. Nah, perbedaannya silakan kalian pelajari sendiri. Nah, sampai situ aja pelajaran bab 36. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Wakaranai tokoro wakaranai koto ga attara sensei ni kiite ne. Nihon e iku tame ni gambaro. Kyou mo gambarimashou. Minasan gambatte kudasai.